Selamat datang di podcast teman kamu. Podcast dari Tomodachi. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast dari Tomodachi bersama Arin dan Dina di sini. Halo. Selamat datang di bulan September sebelumnya ya Rin. Semuanya kita udah di bulan ke-9 di 2020, ya Allah gak kerasa banget. Dan dengan masuknya kita ke bulan September ini, kita juga yang kemarin kita bilang, kita bakal memperkenalkan series pertama kita tentang happiness. Aduh, gak rame banget. Oke, aku ulangi lagi, tentang happiness. Happy. Ya pastinya. Bahwa happiness harus happy nih. Pressure-nya tinggi juga ya. Jadi ngomong happiness kitanya harus happy gitu. Betul sekali. Kali ini kita bakal ngomongin tentang happiness ya Rin, di episode keempat kita kali ini. Oke, jadi kita mulai aja ya. Kita bakal mulai dari, kita mau ngejabarin nih gimana sih happiness tuh apa sih buat kita semua. Aku mau nanya dulu dari Rin, kayak Arin lagi happy gak sih sekarang? Lagi bahagia gak sih? Happy ini kalau misalnya kita translate ke bahasa Indonesia itu seneng ya. Tapi seneng, bahagia gitu. Kalau dari bahasa Indonesia seneng apa bahagia ini kadang kontekstual aja ya. Kan kalau misalnya seneng kadang lagi bentar aja tuh seneng. Tapi kalau bahagia tuh kayaknya lebih long term gitu ya. Jadi ada pembahasan nih katanya kalau happy versus pleasure. Jadi bisa kayak disandingkan pemakaian bahasa Indonesia antara senang dan bahagia gitu, Din. Jadi kadang orang sama kayak di kita pakai bahasa Indonesia juga, kalau senang sama bahagia emang bedanya apa sih? Beda-beda tipis gitu. Nah, sama nih kayak si happy sama pleasure ini gitu ya. Kalau happy itu lebih ke contentment di situasi itu gitu. Jadi kayak merasa satisfying di kondisi kita sekarang gitu. Jadi kepuasan kita dari hal-hal yang telah kita dapatkan sebelumnya. Nah, tapi kalau misal pleasure itu kayak pengalaman kita atau experience yang kita rasakan pada momen itu. Nah, jadi bedanya di situ. Jadi bahagia itu kayak happy-nya, pleasure itu kayak senengnya. Jadi ya lebih stable happy, tapi kalau untuk pleasure itu lebih kayak bisa datang dan pergi waktu kapan aja ya. Karena kita bisa seneng gitu saat ya. Sedih bisa tiba-tiba kalau dapat kabar buruk misalnya. Nah, kayak gitu nggak sih, Din? Kayak mood. Jatuhnya kalau pleasure aku ngelihatnya kayak benar-benar misalkan 10 menit ini kita dapat berita bahagia, kita seneng banget, bahagia banget gitu, pleasure. But then after ketika kita lagi ngelakuin sesuatu and then kita come back to focusing ke hal yang lain, bisa jadi kita nggak merasa pleasure-nya tadi lagi gitu ya. Benar. Dan kalau ditanya berarti sama pertanyaan Dina tadi, happy nggak sekarang? Kadang happy, ya itu tadi kan happy lebih ke kepuasan apa enggak. Pastinya kita ada masa dimana kita juga sendiri bingung ya. Dan makanya nanti kita akan ngebahas definisi happy itu apa. Nah, tapi kadang di saat-saat kita nggak tahu, di saat kita mungkin nggak ada pleasure, nggak pleased atau nggak happy, itu kadang ya membantu kita untuk ngerasa, itu menurutku nih Din, ada perasaan bersyukur atau blessed gitu ya, yang bisa menggiring kita ke kebahagiaan itu atau ke kesenangan itu. Jadi kadang meskipun di kondisi kita nggak bikin seneng atau nggak bikin bahagia, kita nggak puas dengan keadaan kita, tapi kadang dengan kita merasa bersyukur, dengan kita merasa blessed itu tadi, helpful banget lah pokoknya itu supaya untuk ngebooster kesenangan kita, kebahagiaan kita itu sih. Meskipun ya itu salah satu faktor, nggak sepenuhnya menjadi faktor kebahagiaan atau kesenangan juga sih dia menurutku. I see. Kayak kita bahas barusan, Rin, sebenarnya aku, to be really honest, grow up aku nggak gitu mikirin tentang happiness, bahagia tuh apa, aku nggak begitu mikir, karena aku ngerasa di Indonesia jarang banget kita di-encourage buat mikir tentang happiness tuh apa, yang bikin kita konten tuh apa, kayak gitu loh. Aku ngerasanya kayak gitu ya. Terus akhir-akhir ini aku ngerasanya di media mainstream, orang-orang banyak banget tuh yang ngebahas tentang happiness tuh apa sih, find your own happiness, define your own happiness, this kind of thing. Terus makanya jangan juga kenapa sekarang kita ngebahas tentang happiness ini, terus aku jadi penasaran kan, Rin, apa sih happiness tuh sebenarnya gitu. Nah, terus buat ngebantu aku buat ngemahamin, aku dapat beberapa definisi dari salah satu pionir psikologi positif. Nama beliau Martin Seligman, tentang 3 pilar kebahagiaan. I'm sorry guys. Jadi yang pertama itu tentang self belongings. Maksudnya itu gimana kita bisa memahami dan menerima diri kita apa adanya. Jadi kita harus punya core value. Itu pilar pertama buat kebahagiaan. Yang kedua itu purpose of life. Kita harus punya tujuan dalam hidup kita. Karena kalau misalkan kita nggak punya tujuan, gimana caranya bisa happy? As in like kita nggak tahu jalannya kemana dan lempeng-lempeng aja. Makanya kita nggak tahu apa yang bisa membuat kita konten. Katanya kayak gitu. Terus yang ketiganya itu adalah able to tell your own story. Jadi
kita bisa buat menceritakan cerita yang kita lalui, cerita tentang diri kita sendiri tanpa harus melebih-lebihkan, tanpa harus membuat itu jadi kayak tragedi atau kayak cerita sedih. Jadi kita benar-benar apa adanya, bangga dengan diri kita yang akhirnya bisa membuat kita bahagia. Jadi yang ini ada kaitannya juga sama yang tadi Arin bilang nih tentang contentment. Tadi kan Arin nyebutnya tentang contentment with current situation, tapi yang ngelihatnya kalau beliau nih Martin Seligman, contentment tentang inner kita, tentang diri kita sendiri dulu sebelum kita mulai melihat sekitar. Karena susah banget sih kalau misalkan mau nyari happiness dari lingkungan sekitar kita, karena you can never find it kalau misalkan yang dari dalam aja kita belum bisa nemuinnya. Jadi aku sangat setuju dengan Bapak Martin Seligman ini. Benar. Emang benar ya, 3 pilar kebahagiaan itu benar-benar berdasar di diri kita sendiri kalau dari kata Pak Martin ini ya. Iya, Pak Martin kayak Pak RT aja. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ini nih, aku sempat pernah baca-baca juga tentang happiness and meaning gitu ya, tentang arti gitu ya, tentang makna gitu. Nah, apa nih bedanya? Tadi sempat disinggung juga sama Dina tentang purpose of life kan. Jadi iya sih tadi emang Dina ngaitin tentang kebahagiaan itu base-nya di diri kita gitu ya. Kita yang membentuk sendiri kebahagiaan itu gitu. Emang berkaitan besar lah di diri kita ini. Tapi purpose of life itu kan berarti ada kaitan juga sama orang lain gak sih? Kayak gimana kita bermakna, gimana kita ada tujuan. Yang pastinya itu tujuannya nggak cuma untuk diri kita sendiri. Nah bedanya sama meaning itu apa nih? Karena kalau meaning itu sempat aku baca tuh kayak a feeling of contributing to something greater than ourselves gitu ya. Jadi kayak ngerasa lebih komprehensif aja gitu atas tujuan dalam merasakan tujuan apa gitu. Nah itu tuh meaning gitu. Jadi apakah kalau tadi mirip-mirip gak sih? Mungkin dari mirip-miripnya itu Dina mungkin punya perspektif lain. Apakah mirip? Apakah sama gitu? I see. Tadi aku ngeliatnya kayak Arin nyebutin tentang purpose of life. Again, purpose of life buat orang bisa jadi beda-beda. Aku ngelihatnya. Jadi kayaknya mungkin ada orang yang memang altruism, mereka ngerasa hidup mereka tuh memang buat, mereka yakin kalau hidup mereka itu untuk berbagi, untuk melengkapi satu sama lain, kayak gitu. Tapi ada juga orang-orang yang memang mempusatkan tujuan hidupnya di pengembangan dirinya sendiri atau kayak ada beberapa hal-hal yang memang dia pengen capai dan mungkin gak terlalu banyak kaitannya sama orang lain. Tapi ya itu really up to them gitu gak sih? Dan again kalau meaning, aku gak bisa bilang purpose sama meaning buat semua orang tuh bisa disamakan karena itu tergantung sama perspektif dan apa ya masing-masing orangnya gitu Rin. Benar. Jadi Dina setuju nggak kalau menurut Dina apa kita perlu find the meaning dulu nih supaya kita bisa ngerasain senang? Apakah bisa juga tanpa kita ketemu meaningnya apa, makna kita apa, kita bisa jadi seseorang yang happy gitu? Menurut aku, tanpa kita ketemu meaning hidup kita bisa happy kok. Karena sampai saat ini pun, to be honest, Yarin, aku dengan usiaku yang sudah 20 sekian ini, wah sombong. Itu aku ngerasa ada beberapa waktu aku ngerasa apa sih tujuan hidupku gitu. Karena kita selalu belajar kan. Dan aku ngerasa tujuan hidup kita juga evolve. So, beriringan dengan kita bertambah usia, kita makin belajar, tujuan dan arti hidup yang kita mau capai juga berubah, semakin berkembang. Jadi menurutku walaupun kita belum punya meaning yang pasti, juga kita masih bisa merasa bahagia. Yang tadi balik lagi ke contentment, asal kita merasa cukup, merasa bersyukur sama apa yang sekarang kita punya gitu. Arin setuju nggak sama yang barusan aku bilang? Kalau Arin gimana? Benar sih benar ya, kita nggak tahu juga. Kita masih 20 tahun, mungkin kalau dibandingin mature enough apa enggak dibandingin orang yang lebih tua dari kita pasti ya nggak bisa juga. Maksudnya bukan berarti kita 20 tahun kita nggak pernah merasa kebahagiaan sama sekali karena kita lebih muda gitu ya, karena kita karena kita belum pernah melewati sampah hidup lebih banyak gitu, kita bisa ngerasain seneng dan bahagia di waktu-waktu tertentu. Tapi ya itu seiring berjalannya waktu dengan ups and downs-nya itu tadi, mungkin itu di saat itu juga kita bisa mempelajari, yaitu jadi memperdalam meaning-nya, makin clear purpose of life-nya gitu kali ya. Jadi berarti 3 pilar kebahagiaan dari Martin Seligman ini berarti ini sebenarnya kita bangun itu tuh bukan serta-merta self belonging-nya harus full dulu baru ngerasa full happiness atau gitu juga purpose of life, tapi kayak itu ya step by step gitu ya. Aku ngerasa juga ya sambil jalan, semuanya proses gitu. Karena susah juga kan, kita nggak bisa ngekuantifikasi semua hal-hal ini gitu. Benar setuju gitu. Tadi kita bicara tentang definisi dari
Martin Seligman, berarti ada juga pastinya definition of happiness dari orang-orang lain ya. Nah, kira-kira apa nih yang definisinya menarik untuk kita kulik-kulik nih, Din? Oke, ini aku nyari beberapa dari Mbah Google. Yang pertama dari katanya surganya happiness di dunia ini, Walt Disney dan Disneyland-nya. Kata Walt Disney, happiness is a state of mind, it's just according to the way you look at things. Jadi kebahagiaan itu adalah kondisi pikiran kita, ya tergantung sama cara kita buat melihat hal-hal tersebut, kayak gitu. Berarti apakah Walt Disney ini memaknai happiness itu sebagai sebatas pleasure aja gitu kan? Kalau tadi state of mind itu lebih kayak ke pleasure gitu kan, sesuatu yang kita rasain in the moment gitu kan. Kalau happiness itu kan lebih kayak panjang gitu. Apakah Walt Disney memaknai happiness itu ya sebatas di waktu itu aja, nggak terlalu panjang, nggak terlalu visioner jauh-jauh amat gitu kali ya? Interesting, ya bisa jadi ya. Tapi dia juga nyebutin tentang it's according to the way you look at things. Jadi kalau misalkan kita milih buat melihat semua hal-hal di sekitar kita secara continuously dengan positive lights, secara positif, dia juga bisa memaknai itu sebagai kebahagiaan gitu. Benar-benar ya. Jadi kita bisa happy kapan aja, bisa dengan cara apa aja berarti ya. Ya, intinya dia adalah ini, happiness adalah pilihan. Kita bisa milih buat ngelihat suatu hal di positive lights or more negative lights, dan itu bakal berkaitan langsung sama kita merasakan apa mengenai hal itu. Yang kedua dari Socrates, the secret of happiness you see is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less. Interesting. Menarik. Ini kayaknya adalah konsep dasar dari bersyukur. Benar. Bukan kita semakin berlari buat mendapatkan ngejar sesuatu yang lebih besar, baru bisa ngerasa happy, tapi melihat sekitar, lihat apa yang kita punya, dan merasa bisa buat enjoy what we have right now, and then being happy to it, itu rahasianya buat bisa happy. Berarti Mr. Socrates nih mirip-mirip lah ya, kayak pemikiran kita di awal-awal tadi. Setuju dia sama kita gitu. Padahal dia yang udah lahir dari kapan tahu ya. Berarti kita yang duplikat dong. Oke, tadi dari Socrates, selanjutnya dari Mahatma Gandhi nih. Kata beliau, happiness is when what you think, what you see, and what you do are in harmony. Pas aku baca ini pertama kali juga aku nggak ngerti Rin, ini maksudnya apa. Terus akhirnya aku coba nyari-nyari ke Google gitu, ternyata ini kaitannya sama integritas diri katanya. Maksudnya kalau misalkan dijelasin secara sangat simple, gimana caranya kita bisa yakin, percaya diri sama apa yang kita percaya, terus dan itu bisa di projected, bisa kita lihat dari cara gimana kita berperilaku setiap hari. Kadang-kadang kan kita sebagai manusia nih tempatnya salah dan lupa. Kadang-kadang kita bilangnya A, ternyata kita ngelakuin halnya B, terus ya gitu-gitu deh. Jadi kalau misalkan kita udah bisa sampai di satu fase di mana kita bisa punya si integritas diri ini, kita bisa berpikir, kita bisa melihat, dan kita bisa melakukan hal dalam harmoni, kayak dalam satu kesatuan, atau bener-bener bukan istiqomah, apa ya bahasanya, ya integrity tadi, itu kita sampai di state dimana kita bisa menyatakan we're happy, katanya gitu kalau kata Mahatma Gandhi. Benar sih. Kayak sama kayak orang ini contoh simpelnya mungkin kita bisa bilang orang yang bohong kan, what you think, what you say sama realitinya gitu, misalnya what you do misalnya itu berbeda ya. Berarti kalau misalnya kita berbohong mungkin itu ada sedikit kegelisahan atau guilty yang ada, nah mungkin itu happiness. Bisa juga mungkin dikaitin juga sama seseorang yang ngelakuin sesuatu di passion dia, mungkin nggak sih, kayak dia mikir sesuatu yang dia senangi, dia melakukan sesuatu yang dia senangi gitu, mungkin dia ngerasa dia mempercayai sesuatu itu adalah hal yang dia senangi dan dia melakukan itu. Mungkin beda sama orang yang ngelakuin sesuatu tapi bukan passion dia, mungkin itu bisa jadi salah satu yang bisa dikategorikan atau bisa dikaitkan sama definisi dari Mahatma Gandhi ini. Iya. Betul. Agak berat ya ini, memang beda level ya Allah. Oke. Kayak ngambil filosofi gitu. Kelas filosofi, benar sekali. Gitu deh, itu dari beberapa wise figures. Jadi sekarang kalau dari kita sendiri gimana? Arin, menurut Arin gimana? Our personal take tentang happiness ini.
kalau kita seneng itu biasanya, kalau sekarang nih lagi liburan, aku seneng kalau aku punya sesuatu yang aku kerjakan gitu. Tapi kadang kita pastinya satu kita melakukan sesuatu kita seneng kan. Pasti seneng kalau kita ngelakuin sesuatu yang kita seneng. Iya. Aku seneng kalau misalnya aku suka nonton, misalnya aku seneng kalau aku nonton. Tapi pasti ada perasaan kita ada boredomnya kalau misalnya kita nonton sepanjang hari nggak sih? Nah, betul. Ya kan, makanya aku menikmati, aku enjoy di saat aku nonton itu karena aku tahu itu mungkin fungsi dari nonton itu adalah entertaining buat aku misalnya. Tapi kalau di saat aduh bosan nih gak tau mau ngapain nih, kita udah ngerasa udah beralih fungsi, nonton itu menjadi sesuatu yang kayaknya anfaedah banget nih nonton itu kayaknya gitu. Nah, itulah mungkin nonton itu menjadi salah satu yang ya boredom tadi, yang jadi salah satu yang menarik dan bukan mendatangkan joy lagi gitu. Jadi mungkin ya emang happiness menurut aku tuh ya sebatas kita tahu melakukan apa yang kita suka, ya berkaitan sama purpose tadi sih. Kita tahu meaningnya apa gitu. Kita tahu kita ngerjain itu tuh apa maksudnya gitu, apa gunanya kita ngerjain itu gitu. Dan kita tahu itu feedbacknya kita apa lagi gitu. Jadi di saat kita ngelakuin itu senang dan kita tahu itu akan mendatangkan hal yang setimpal atau yang lebih baik lagi, itu mungkin happy gitu. Kalau Dina gimana? Aku tentang happiness ini kayaknya kita udah terlalu banyak setuju sama beberapa definisi-definisi dari orang-orang yang ahli, dan aku juga nggak berani buat mendefinisikan happiness menurutku sendiri. Jadi buat sekarang yang membuatku happy adalah bisa makan banyak tapi nggak nambah berat badan, itu aja. Wah, kalau buat sekarang ya. Benar, mau banget sih aku juga kayak gitu. Aku juga suka kayaknya mimpi semua orang Darin. Iya, pengen banget aku juga kayak gitu, tapi ada loh yang kayak gitu emang Mas Didin, dan itu sayang cuma privilege buat beberapa orang yang katanya makanannya metabolismenya terlalu bagus. Begitulah. Orang bisa kayak gitu. Ya intinya happiness buat semua orang tuh beda-beda. Benar-benar. Dan gak ada yang benar, gak ada yang salah. Asalkan kita bisa menemukan definisi happiness kita sendiri, ya Rin. Benar, setuju banget pastinya. Gitu. Mungkin ada juga orang-orang yang dapat happiness itu dari source-source yang berbeda ya. Mungkin ada yang tadi kalau kita bahas tadi kan masih dari kekuatan dari inner gitu ya, dari dalam gitu ya. Mungkin kita akan ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan itu juga di episode series happiness selanjutnya ya, Din? Betul, di minggu ketiga di bulan September ini. Dan kalau minggu depan ini masih berkaitan juga, mungkin ada juga Tomodachi yang mungkin sources of happiness-nya dari sini nih, dari friendship, dari Tomodachi, karena ini nama itu Tomodachi. Nah, mungkin kita juga akan ngebedah sedikit tentang apa sih nih Tomodachi, apa itu teman. Nah, di episode selanjutnya pastinya ya, Din, makanya dengerin pastinya Tomodachi semua. Dan gak terasa nih kita udah bahas-bahas tentang happiness. Pokoknya ini gak terlalu berat. Niat kita pengen diskusi-diskusi ringan aja gak sih? Mengisi waktu teman-teman juga yang dengerin. Dan semoga kalau misalkan manfaat kita bersyukur. Kalau misalkan masih kurang manfaat, ya tolong saran dan kritiknya. Kita sangat happy buat menerima. Ya, atau mungkin sebenarnya nggak berat, tapi mungkin aku belibet ngejelasinnya atau gimana. Nah, mungkin nanti kita bisa improve di... juga sih. Iya. Ya, ada salah satu quotes dari Lily Pulitzer dengan quotes yang mungkin berkaitan sama topik kita pada hari ini, yaitu being happy never goes out of style. Jadi, iya kan? Jadi, lihat tadi yang kita bedah nih definisi happy-nya dari Walt Disney, dari Socrates, dari Mahatma Gandhi, dari zaman dulu sana tuh udah bahas tentang happiness dan gak pernah ada habis-habisnya. Bahkan kita yang tinggal di abad 21 ini masih juga bikin podcast tentang happiness, nggak sih? Bener. Ya, makanya kata Ibu Lily ini, being happy never goes out of style. Benar-benar setuju. Oleh karena itu, bagi Tomodachi yang dengerin podcast kita sekarang, semoga makin happy, makin bisa menemukan joy dan joy lainnya di aktivitas. Akhirnya mau bilang makin bisa menemukan jodohnya, aku kaget kenapa? Aku mau lanjut. Semoga Tomodachi setelah dengerin podcast kita bisa makin happy, semoga, atau setidaknya ya tidak jadi sad gitu ya. Terus juga dia bisa melanjutkan pencarian sources of happiness-nya setelah dengerin podcast ini pastinya. Iya, amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya semuanya. Dadah. Bye.